Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ini video yang ketiga, video lanjutan tentang sistem informasi akuntansi, terutama terkait dengan pengauditan berbasis komputer ya, untuk sistem informasi akuntansi. Nah, di video yang kedua kemarin, di bagian terakhir saya sudah menjelaskan konsep ini, ya, terkait dengan pengauditan sistem informasi, bahwa ada 6 sasaran yang dapat dicapai oleh auditor sistem informasi ketika mereka melakukan pekerjaannya. Nah, kali ini di video ini yang akan saya bahas adalah sasaran yang pertama dan kedua. Oke, kita mulai dulu dari sasaran yang pertama. Ya, ini untuk pengingat. Ya, sasaran pertama itu adalah terkait dengan keamanan sistem secara keseluruhan. Jadi sasaran audit yang mau dicapai itu berkaitan dengan pengamanan sistem secara keseluruhan yang digunakan di perusahaan, kan gitu. Maka frameworknya seperti ini. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang keamanan sistem secara keseluruhan, maka ada beberapa ancaman atau kejahatan atau kecurangan atau penipuan yang bisa terjadi melibatkan keamanan sistem. Yang pertama adalah theft of or accidental or intentional damage to hardware. Jadi ancaman yang pertama yang bisa muncul terkait dengan keamanan sistem secara keseluruhan adalah terjadinya pencurian atau insiden atau kerusakan yang disengaja terhadap hardware atau perangkat keras yang dipakai oleh perusahaan. Ya, hardware tentu saja teman-teman sudah sangat paham gitu ya. Ya termasuk komputer, server, PC, perangkat-perangkat keras lainnya. Ya, itu bisa memiliki ancaman adanya kerusakan atau pencurian terhadap hardware-hardware seperti itu. Yang kedua, contoh ancamannya atau errornya adalah lost, theft, or unauthorized access to programs, data, and other system resources. Nah, karena kita bicara tentang konsep sistem secara holistik atau secara keseluruhan, maka tidak hanya bicara tentang hardware saja, tetapi software dan data juga masuk di dalamnya. Maka di situ di poin yang kedua, jenis-jenis fraud atau error yang biasa terjadi untuk sistem secara keseluruhan adalah adanya pencurian atau kehilangan atau akses ilegal, unauthorized access to access ilegal, terkait terhadap program yang dipakai perusahaan, terhadap data yang dimiliki perusahaan, dan juga sumber daya sistem lainnya. Jadi misalnya kalau perusahaan kan pasti punya data gitu ya, apalagi di era sekarang nih perusahaan pasti punya big data kan gitu ya. Nah, ketika perusahaan punya data-data yang disimpan dalam sistem mereka, maka ada ancaman data-data itu bisa hilang, dicuri, ya, atau ternyata ada orang lain dari luar perusahaan yang secara ilegal masuk ke dalam sistem dan mencuri data tersebut. Ya. Itu yang biasanya terjadi. Yang poin ketiga ini hampir sama, ya, tetapi ini lebih mengarah kepada confidential data. Ya, jadi poin yang ketiga, contoh yang ketiga adalah loss, theft, or unauthorized disclosure of confidential data. Perusahaan itu secara karakteristiknya atau pada umumnya itu pasti punya confidential data atau data-data yang sifatnya rahasia, tidak boleh diungkapkan ke publik, tidak boleh diungkapkan ke pihak lain. Maka data yang sifatnya konfidensial atau rahasia ini juga memiliki ancaman yang serupa, yaitu adanya kemungkinan data itu hilang atau data itu dicuri atau data itu diungkapkan ke publik atau ke pihak lain secara ilegal, unauthorized. Kemudian yang keempat itu contoh errornya adalah unauthorized modification or use of programs and data files. Adanya perubahan yang ilegal terkait dengan data dan software yang dipakai perusahaan. Nah, ini juga ancaman yang biasanya dihadapi. Contoh misalnya kalau untuk
data perusahaan tiba-tiba nilai piutang pelanggan nol semua misalnya, padahal ada pelanggan yang belum melunasi piutangnya. Nah, ternyata setelah dicek ternyata terjadi perubahan data atau modifikasi data secara ilegal. Itu ancaman yang bisa terjadi. Kemudian interruption of crucial business activities. Ketika kita bicara sistem secara keseluruhan, maka kita juga bicara tentang aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan. Maka di sini diberikan contoh juga jenis errornya adalah gangguan terhadap aktivitas bisnis yang penting bagi perusahaan. Bisa dibayangkan kalau aktivitas bisnis perusahaan itu mengalami gangguan, tentu kan akan sangat menghambat aktivitas, akan sangat menghambat operasional dari perusahaan itu. Maka di sini ketika kita bicara tentang sistem secara menyeluruh, ya kita juga termasuk di dalamnya bicara tentang business activities. Nah, itu adalah beberapa contoh error atau fraud atau ancaman yang biasa terjadi dalam konteks computer security, overall security. Lalu audit prosedur kontrol apa yang bisa dilakukan untuk meminimalkan terjadinya ancaman-ancaman itu? Nah, di sini sudah ada banyak sekali opsi pengendalian yang bisa dilakukan perusahaan. Misalnya yang pertama, perusahaan punya information security or protection plan. Ya, jadi perusahaan sadar bahwa sistem dan data yang ada di dalam sistem yang mereka miliki itu adalah istilahnya nyawa, ya, yang harus dijaga benar-benar kan gitu ya, aset yang sangat berharga misalnya. Maka perusahaan bisa membuat yang namanya rencana proteksi atau keamanan informasi. Kemudian yang kedua, karena tadi di ancaman yang kedua dan ketiga itu berkaitan dengan akses yang ilegal, artinya ada kemungkinan sistem perusahaan itu dibobol oleh orang dari luar atau bahkan mungkin oleh karyawan sendiri yang tidak punya akses ke sana. Maka prosedur pengendalian yang kedua yang bisa disarankan adalah limiting of physical access to computer equipment. Jadi perusahaan bisa menerapkan akses fisik yang terbatas terhadap ruang-ruang yang isinya peralatan komputer yang penting bagi perusahaan. Maka contoh misalnya kalau di perusahaan itu ada ruang server misalnya, ya tidak semua orang bisa masuk ke ruang server itu, bahkan termasuk karyawannya sendiri. Ya. Tidak semua karyawan boleh masuk ke ruang server. Yang boleh masuk tentu hanyalah karyawan dari perusahaan itu yang memang tugasnya menjaga dan mengurusi servernya perusahaan. Nah, ini contoh ya, adanya pembatasan akses fisik. Jadi pembatasan akses fisik itu ya memang akan membuat tidak semua orang bisa mengakses ruangan atau tempat-tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, limiting of logical access to system using authentication and authorization controls. Ya, jadi kalau tadi ada pembatasan akses secara fisik, nah karena sekarang kita juga bicara tentang sistem komputer, maka ada juga akses yang sifatnya logical access. Maka pembatasan akses tidak hanya dari sisi pembatasan akses secara fisik, tetapi juga bisa pembatasan akses secara logical. Di sini menggunakan pengendalian autentikasi dan otorisasi. Autentikasi dan otorisasi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau autentikasi itu berkaitan dengan apakah orang ini memang benar ya orangnya. Di saat akan mengakses ke dalam sistem, sistem akan mendeteksi orang ini masuk ke dalam sistem benar enggak ya, dari kombinasi ID dan password misalnya. Itu autentikasi. Nah, kemudian kalau otorisasi ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Misalnya autentikasinya sudah lolos nih, oh ternyata benar nih orang ini adalah karyawan PTX gitu kan. Kemudian dicek lagi secara otorisasi. Sekalipun dia adalah karyawan PTX, tapi apakah orang ini punya otorisasi untuk masuk ke dalam ruang server PTX misalnya.
oh ternyata tidak punya, nah berarti dia nggak bisa masuk. Misalnya seperti itu, ya, autentikasi, otorisasi. Dan sekarang sudah banyak sekali pengendalian autentikasi otorisasi ini yang semakin canggih gitu ya. Kalau dulu biasanya menggunakan kombinasi username, user ID, and password, sekarang sudah bisa juga menggunakan fingerprint, ya, sidik jari dan segala macam, ya, autentikasi yang sifatnya biometrik. Biometrik itu berarti segala hal yang berkaitan dengan bagian dari tubuh kita. Kemudian prosedur pengendalian yang lain yang bisa disarankan adalah data storage and transmission controls. Ya, jadi ada pengendalian untuk penyimpanan data dan pengiriman data atau perpindahan data. Jadi setiap kali data disimpan, setiap kali data itu dikirimkan ke pihak yang lain itu ada kontrolnya, termasuk untuk ngecek apakah memang data itu nanti akan dikirimkan ke pihak yang benar atau tidak misalnya. Nah, kemudian poin berikutnya ini yang sudah sering kita lakukan sebenarnya sebagai user individual dari suatu sistem gitu kan, yaitu menggunakan virus protection atau antivirus ya. Ini juga penting. Bahkan di kelas pengauditan sistem informasi, virus protection ini juga termasuk bagian yang akan diaudit kan gitu. Apakah perusahaan itu menggunakan antivirus yang resmi dan apakah perusahaan itu selalu mengupdate antivirusnya atau tidak. Dan apakah antivirus itu selalu dipasang dan dinyalakan di setiap komputer perusahaan. Nah, itu contoh yang akan diaudit. Maka nanti bagi yang penasaran bisa mengambil mata kuliah pengauditan sistem informasi di semester atas itu. Virus protection itu menjadi prosedur pengendali juga sebenarnya. Ya. Maka sampai sekarang kan kita juga selalu aware ya dengan adanya antivirus kan gitu. Apalagi antivirus yang selalu diupdate itu artinya kemampuan antivirus itu akan semakin meningkat karena secara teknis kemampuan virus kan juga makin tinggi kan gitu ya. Dan antivirus yang semakin diupdate berarti bisa juga diartikan akan semakin banyak virus yang bisa dilemahkan oleh antivirus tersebut. Nah, kemudian poin berikutnya yang menjadi pengendalian adalah file backup and recovery procedures. Ya, adanya prosedur pencadangan file dan pemulihan. Backup ini menjadi sangat penting ya, untuk keamanan sistem karena tadi di poin 2 dan 3, ya, poin 2, 3, dan 4, ketika kita bicara tentang data dan file, ada ancaman data itu hilang, data itu berubah, dan lain sebagainya. Maka perusahaan harus punya file backup cadangannya. Ya, jadi setiap file-file, terutama file yang sangat penting, yang sangat confidential, itu harus di backup dan backup-nya itu disimpan di tempat yang aman. Tidak bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian ada recovery procedure, itu maksudnya adalah kalau sampai just in case ya, ketika ternyata perusahaan mengalami kehilangan data, bagaimana prosedur pemulihannya itu perusahaan harus punya itu. Nah, makanya biasanya backup and recovery ini jadi satu paket. Kemudian ada fault tolerant system design. Jadi ini semacam konsep dalam desain sistem informasi yang perlu diingat. Jadi kalau perusahaan itu membuat suatu sistem, ya, apapun bentuknya, maka kita akan selalu mendengar istilah ini. Ya, ada yang namanya fault tolerant system design. Jadi ini adalah bagian dari perancangan sistem sebenarnya. Yang memang akan selalu melekat, yang selalu ada ketika perusahaan itu membuat desain atau merancang sistem tertentu. Nah, kalau bicara tentang fault tolerant system design, itu sebenarnya konsepnya adalah bahwa sistem akan tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, ya, tetap bisa berfungsi normal, tetap bisa berfungsi dengan baik, sekalipun terjadi kesalahan pada satu atau beberapa komponen. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nih, ini menjadi sesuatu yang penting ketika merancang sistem. Artinya apa? Artinya ketika
sistem itu digunakan, ya kita kan tentu berharapnya sistem itu kalau didesain kemudian diimplementasikan kan tidak masalah gitu ya, bisa berjalan dengan baik, dengan normal. Tetapi kan terkadang ada satu atau beberapa komponen yang ternyata mengalami error nih. Nah, maka fault tolerant system design ini adalah suatu desain sistem di mana sistem itu masih bisa beroperasi ketika terjadi masalah pada satu atau beberapa komponen. Atau bahasa lainnya adalah error yang terjadi di beberapa komponen itu tidak akan mengganggu jalannya sistem. Nah, ini bisa menjadi salah satu prosedur pengendalian. Ya. Jadi sistem masih tetap bisa dipakai meskipun ada beberapa komponen yang bermasalah. Kemudian prosedur berikutnya adalah disaster recovery plan. Nah, ini DRP ini menjadi penting juga. Ya. Kita kalau punya perusahaan kan tentu tidak pengen mengalami musibah, ya. Tidak ingin mengalami disaster, itu pasti. Tetapi kan disaster itu bisa terjadi kapanpun dan penyebabnya juga bermacam-macam kan gitu ya. Ada bencana yang terjadi secara alamiah seperti banjir, kebakaran, gunung meletus, gempa bumi. Ada bencana yang terjadi karena politik, perang, terorisme. Ada bencana yang terjadi karena kesalahan sistem. Ada bencana yang terjadi karena kesalahan manusia atau human error, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, karena banyaknya kemungkinan terjadi bencana, maka idealnya perusahaan itu punya yang namanya disaster recovery plan atau istilah lainnya rencana pemulihan pasca bencana. Nah, disaster recovery plan ini secara garis besar isinya adalah kalau perusahaan itu terpaksa mengalami disaster, mengalami bencana, musibah, bagaimana rencana mereka untuk recovery, untuk pulih dari bencana tersebut. Nah, DRP ini menjadi penting karena kalau perusahaan kena musibah itu ya tidak boleh terus berlarut-larut gitu efeknya. Sama lah ketika kita patah hati itu kan nggak boleh berlarut-larut juga sedihnya gitu loh. Ada istilah move on gitu kan. Nah, ini sama sebenarnya konsepnya. Dalam disaster recovery plan ini akan dijelaskan bagaimana tahap-tahap yang akan dilalui perusahaan dalam rangka memulihkan diri mereka ketika setelah terjadi musibah sehingga mereka bisa melanjutkan kembali proses bisnisnya. Itu yang disebut dengan disaster recovery plan. Kemudian pengendalian berikutnya adalah preventive maintenance. Ini yang di video kemarin ya. Di video sebelumnya saya mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu juga berlaku untuk keamanan sistem, maka prosedur yang ditawarkan di sini salah satunya adalah preventive action, preventive maintenance ya. Pemeliharaan secara preventif yang tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi 5 jenis error di atas tadi. Ya, karena itu tadi ketika perusahaan sudah mengeluarkan uang, ketika perusahaan mengeluarkan uang untuk pemeliharaan yang sifatnya preventif, ini jauh akan lebih cost efektif, akan lebih hemat dibandingkan ketika perusahaan ternyata harus mengeluarkan uang untuk melakukan aktivitas deteksi dan korektif terhadap terjadinya masalah dalam sistem mereka. Kemudian prosedur pengendalian yang lain adalah firewalls, ini sering kita dengar gitu ya. Firewalls ini memang fungsinya adalah untuk membatasi akses masuk ke dalam jaringan internet perusahaan, ya, sistem perusahaan. Ini juga bisa diaudit oleh auditor SI ya, firewall. Maka kan kita juga kadang kalau di komputer pribadi juga menerapkan firewall ini ya. Sehingga nanti kalau kita menerapkan firewall itu maksudnya adalah bisa difilter ya. Ketika kita terkoneksi ke internet, maka kita bisa memfilter informasi-informasi yang masuk yang bisa kita akses. Kemudian yang terakhir adalah casualty and business interruption insurance. Jadi karena tadi adanya kemungkinan gangguan terhadap aktivitas bisnis yang krusial ya berarti ada bisa diasuransikan ya untuk kalau sampai terjadi gangguan terhadap aktivitas bisnis sehingga nanti perusahaan tidak mengalami kerugian yang cukup besar.
Nah, dari dua hal ini, jenis kesalahan, kemudian prosedur pengendalian, lalu prosedur auditnya apa? Prosedur audit yang bisa dilakukan adalah sistem review. Misalnya yang pertama yaitu auditor melakukan inspeksi terhadap tempat-tempat di perusahaan yang memiliki komputer. Dicek pengamanannya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, review the Information Security Protection and Disaster Recovery Plan. Nah, ini tadi kan di pengendaliannya kan ada Security Plan dan Disaster Recovery Plan. Maka dua rencana itu nanti akan di-review oleh auditor. Ya. Perusahaan punya enggak nih? Ya. Dua rencana itu, dua plans itu. Kemudian yang ketiga, auditor bisa melakukan review atas sistem dengan cara melakukan wawancara, interview IS personnel about security procedures. Wawancaranya ke siapa ya? Tentu tidak ke semua karyawan gitu kan. Wawancaranya ke pihak yang terkait dari perusahaan. Maka di sini dicontohkan yang poin ketiga, auditor bisa melakukan wawancara terhadap karyawan yang khusus menangani bidang sistem informasi perusahaan. Nah, apa yang akan ditanyakan? Ya, intinya segala hal berkaitan dengan prosedur keamanan sistem yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kemudian yang keempat, review physical and logical access policies and procedure. Tadi di sini kan ada pengendaliannya, membatasi akses secara fisik, membatasi akses secara logik kan gitu ya. Maka dua hal itu juga harus direview. Auditor datang melihat pembatasan akses secara fisiknya, kebijakan dan prosedur pembatasan akses secara fisiknya seperti apa. Oh, ternyata untuk ruangan server selalu dikunci, digembok, ada tralisnya dan lain sebagainya misalnya. Kemudian pembatasan akses logiknya dicek. Oh, ada fingerprint identification nih, sehingga yang bisa masuk ke ruangan itu hanya yang sidik jarinya cocok dengan yang diinputkan ke dalam sistem keamanan. Kemudian poin berikutnya, review file backup and recovery policies and procedure. Itu juga menjadi prosedur auditnya seorang auditor SI. Ya, jadi mereka mereview. Kalau tadi ada prosedur pengendalian terkait dengan backup dan recovery, backup dan recovery, maka dicek, direview prosedur backupnya bagaimana sih? Beres nggak nih prosedur backupnya? Artinya gini, ketika perusahaan akan melakukan pembackupan data, pencadangan data, nah itu harus dicek apakah seluruh data yang dicadangkan itu sudah tercadangkan dengan baik dan benar, lengkap kan gitu. Kemudian poin berikutnya, review data storage and transmission policies and procedure. Ini juga sama, kebijakan dan prosedur terkait dengan penyimpanan data. Penyimpanan datanya itu prosedur tertulisnya ada enggak, kemudian kebijakannya bagaimana, apakah data disimpan di tempat yang aman dan lain sebagainya atau tidak. Apakah karyawan bisa menyimpan data menggunakan media penyimpanan mereka sendiri misalnya. Kemudian poin berikutnya, review procedures employed to minimize system downtime. Ini auditor bisa mereview prosedur-prosedur yang diterapkan untuk meminimalkan istilahnya ini. Kalau sistem mengalami error ini kan terus ada waktu yang dihabiskan untuk mengatasi atau sistem akhirnya menjadi down kan gitu ya. Nah, ini yang harus dicek juga nih. Ada prosedur nggak yang diterapkan untuk mengatasi, meminimalkan banyaknya waktu yang harus dihabiskan ketika sistem mengalami masalah. Nah, istilahnya seperti itu. Kemudian review vendor maintenance contracts. Ini menjadi penting karena kan biasanya perusahaan itu ada perjanjian dengan vendor ketika perusahaan itu membeli komputer misalnya atau sistem yang dipakai sekarang. Maka harus direview ya. Perjanjian kontraknya gimana terkait dengan maintenance. Apakah si vendor ini secara rutin juga ikut memaintain sistemnya perusahaan atau apakah ada kesepakatan lain. Kemudian menguji sistem akses log. Nah, ini salah satu contoh prosedur audit review dengan cara auditor itu mencoba masuk ke dalam sistem. Ya, jadi kalau tadi kan ada batasan akses nih.
Nah, auditor ini bisa melakukan review dengan cara dia mencoba masuk ke dalam sistem. Auditor kan pihak dari luar, otomatis kan harusnya dia ditolak untuk masuk ke dalam sistem misalnya. Nah, nanti bisa dicek apakah si auditor bisa masuk ke dalam sistem atau tidak. Kemudian examine casualty and business interruption insurance policy. Ini terkait dengan tadi ya, gangguan kalau ada gangguan terhadap aktivitas bisnis yang penting, maka kan harus diasuransikan pengendaliannya. Maka prosedur auditnya adalah menguji kebijakan asuransi untuk gangguan terhadap bisnis kan gitu, aktivitas bisnis. Nah, ini adalah beberapa prosedur audit yang bisa dilakukan oleh seorang auditor sistem informasi ketika dia akan mengaudit sistem komputer secara keseluruhan dari suatu perusahaan. Nah, kemudian prosedur yang kedua, kalau ini tadi kan prosedur terkait dengan sistem review, menguji, mereview, dan lain sebagainya, menginspeksi. Nah, sekarang prosedur yang kedua, pengujian pengendalian. Apa yang bisa dilakukan oleh auditor ketika mereka akan melakukan pengujian pengendalian? Misalnya, yang pertama adalah observe and test computer site access procedures. Ya, jadi ketika akan melakukan pengujian pengendalian, fokusnya adalah apakah pengendalian yang diterapkan itu memang sudah efektif untuk mencegah terjadinya error tadi atau tidak. Maka beberapa contoh di sini kan misalnya observasi ya, auditor mengobservasi dan menguji prosedur akses terhadap tempat-tempat di perusahaan yang memang memiliki pembatasan akses ya, untuk sistem mereka. Kemudian yang kedua, observe the preparation of an off-site storage of backup files ya. Auditor mengobservasi, melihat, mengamati bagaimana sih persiapan dan proses terjadinya penyimpanan data ya, penyimpanan data yang sifatnya backup atau file-file cadangan. Nah, itu juga harus diobservasi oleh auditor. Termasuk kalau ada off-site storage. Off-site storage itu konteksnya adalah perusahaan itu punya tempat penyimpanan yang lokasinya terpisah dari tempat aktivitas utama perusahaan. Itu bisa juga. Nah, itu yang harus diobservasi juga oleh auditor. Kemudian yang ketiga, test assignment and modification procedure for user ID and password. Nah, ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan authentication and authorization ya. Kan yang paling umum memang menggunakan kombinasi antara ID pengguna dan password. Maka untuk pengujian pengendalian dari password dan user ID, auditor itu bisa melakukan pengujian ya. Mencoba kalau misalnya user ID dan passwordnya salah, kombinasinya, sistem bisa mengizinkan orang itu masuk atau tidak misalnya. Kan tentu akan menjadi sangat bahaya ya kalau ternyata kombinasi user ID dan passwordnya keliru tapi ternyata bisa masuk. Nah, ini kan bahaya nih. Kemudian investigate how unauthorized access attempts are dealt with ya. Auditor menginvestigasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi terkait dengan akses yang ilegal. Jadi auditor juga harus bisa memperkirakan nih, kalau mereka sudah mengaudit klien gitu ya, mereka bisa memperkirakan usaha-usaha apa saja yang bisa ditempuh untuk seseorang itu bisa mengakses sistemnya perusahaan secara ilegal. Kemudian yang poin berikutnya, verify the extent and effectiveness of data encryption. Oke, enkripsi ini sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu teknik, istilahnya teknik pengamanan yang paling kuat ya. Karena kalau secara konteks, secara konsep enkripsi itu adalah mengubah bentuk dari yang terbaca menjadi tidak terbaca.
Jadi enkripsi ini secara intinya adalah dia tuh akan mengubah, misalnya perusahaan punya teks nih, punya dokumen penting. Yang namanya dokumen pasti ada isinya ya, ada kalimat-kalimatnya kan gitu ya. Nah, ketika dokumen itu dienkripsi, maka dokumen yang tadinya bisa terbaca dengan baik karena kalimatnya jelas, pada akhirnya nanti dokumen itu akan berubah menjadi bentuk yang tidak mudah dibaca. Sehingga kalaupun nanti dokumen itu diambil oleh orang dari luar yang tidak bertanggung jawab, maka si pencuri ini nggak akan bisa menggunakan dokumen itu. Karena misalnya ketika sudah dienkripsi, akhirnya huruf-hurufnya jadi acak nih, jadi nggak bisa dibaca, jadi tidak membentuk kalimat yang jelas dan lain sebagainya. Jadi enkripsi intinya seperti itu. Mengubah sesuatu yang bisa terbaca menjadi sesuatu yang tidak bisa dibaca dengan baik. Nah, enkripsi ini menggunakan model key, kunci, ya, algoritma kunci tertentu untuk mengubah itu. Maka di sini poin prosedur auditnya adalah auditor bisa memverifikasi ini efektivitas dari enkripsi data yang dipakai perusahaan. Apakah algoritma key enkripsinya memang efektif atau tidak nih, ya kan? Apakah benar-benar setelah dokumen itu dienkripsi memang akhirnya menjadi bentuk yang tidak bisa terbaca dan tidak bisa dipahami dengan baik seperti pada umumnya kan gitu. Kemudian verify the effective use of data transmission controls, ya, memverifikasi penggunaan yang efektif dari pengendalian transmisi data. Jadi ketika misalnya ada pengiriman data secara elektronik nih, ya, elektronik data interchange, misalnya pertukaran data secara elektronik. Nah, maka auditor akan memverifikasi ya, apakah penggunaan pengendalian transmisi data secara elektronik itu sudah efektif atau belum. Kemudian poin berikutnya terkait dengan firewalls dan antivirus. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, antivirus itu juga menjadi bagian yang diaudit kan gitu ya. Maka di sini juga muncul auditor juga bisa memverifikasi apakah firewall dan antivirus yang digunakan ini sudah efektif atau belum. Kemudian, nah ini berkaitan dengan preventive maintenance tadi, ya, perawatan dalam konteks pencegahan terjadinya kesalahan atau error, maka auditor bisa melakukan verify the use of preventive maintenance and an uninterruptible power supply atau UPS. Ya, jadi yang namanya aktivitas pencegahan, ya, mencegah dari terjadinya error itu juga harus dicek oleh auditor. Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum. Kemudian di sini ada istilah UPS ya. UPS itu dulu saya pernah pakai ini ketika masih menggunakan komputer PC. Ya, jadi UPS itu istilahnya adalah hardware yang digunakan untuk menyimpan cadangan listrik sementara. Jadi kalau listriknya mati, kan biasanya komputer juga ikut mati nih, ya kan. Nah, kalau menggunakan UPS, maka ketika listrik mati, komputer itu masih menyala dan dia masih punya cadangan waktu sekian menit karena ada listrik yang tersimpan di cadangan UPS tadi itu. Sehingga ketika listrik yang mati, karyawan masih bisa melakukan saving pekerjaannya ya. Pekerjaan di komputer masih bisa di-save dulu dan lain sebagainya, sistemnya masih bisa di-shutdown secara normal, tidak langsung mati tiba-tiba atau begitu saja. Nah, UPS ini juga harus dicek juga nih oleh auditor, apakah UPS ini masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian verify amounts and limitation on insurance coverage. Ini kalau terkait dengan asuransi tadi ya, apa istilahnya? Auditor ngecek, memverifikasi jumlah asuransinya, ya. Kemudian coverage-nya seberapa? Ya, apakah ada batasan-batasan tertentu dari asuransi itu terkait dengan kalau misalnya sampai ada gangguan terhadap aktivitas bisnis yang penting. Kemudian examine the results of disaster recovery plan test simulation, ya. Menguji hasil dari simulasi disaster recovery plan. Jadi ketika ada bencana, misalnya ada bencana kebakaran nih, ada simulasinya, terus pemulihannya bagaimana? Nah, itu harus diuji juga hasilnya, ya, hasil dari simulasi itu. Nah, kemudian compensating controls-nya atau pengendalian tambahan, ya.
yang bisa dilakukan adalah sound personal policies including segregation of incompatible duties, ya, adanya pemisahan tugas ini kan menjadi penting ya, untuk mengamankan sistem perusahaan. Kemudian pengendalian user yang lebih efektif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk video ini saya cukup untuk objektif 1 dulu karena ternyata cukup banyak juga. Maka kali ini sampai di sini dulu videonya. Kita sudah membahas mengenai framework untuk pengauditan sistem informasi, terutama terkait dengan keamanan sistem secara keseluruhan. Nanti video berikutnya kita akan membahas tentang ini. Objektif yang kedua, sasaran yang kedua, yaitu ketika perusahaan itu mengembangkan dan membeli program atau software yang baru. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video yang berikutnya.